Tapi jangan digunakan untuk jahat ya. Iya. Jadi gini, ini untuk yang baiknya aja. Jadi kalau misalkan gini Mas, jadi sijil itu yang salah satu variannya adalah misalkan uang. Uang. Ya. Ini mau dibuat simbol nih dengan metode sijil. Di sijil itu pertama kali aturannya adalah huruf vokal harus dibuang. Nggak boleh. Berarti tinggal U, N, G. Oke? Nah, setelah ini begini harus di mirror. U itu bukan vokal. Oh, U vokal. Berarti tinggal NG, sorry. A, I, U, E, O, ya. Berarti tinggal NG ya. NG. Nah, setelah semua huruf vokal dibuang, tinggal huruf mati. Oke? Nah, aturan kedua, setelah dibuang huruf vokalnya, di mirror. N ini di mirror. Jadi bayangkan ada cermin di sini. Jadi ini huruf N-nya gimana? Oke. Ininya ke sini apa ke sini? Ke sini. Ke bawah. Apa gini? Ya gitu. Gini, anggap gini ya. Kalau salah bener ini sendiri. Oke? Ya. Nah, ini disatuin Mas berarti. Oh, gitu. Lalu Mirror ya. ininya dibuat kecil-kecil. Misalkan ini di crop terus dibuat ini melingkari ini, tapi ini kecil dibenerin di sini. Iya. Ini mantra, Mas. Circle crop tahu kan? Yang simbol-simbol alien yang sering ada di perkebunan gandum, pertanian gandum di luar negeri itu loh Mas, yang kok bisa ada simbol kayak gitu kan? Coba dicari di teman-teman di Google circle crop ya. Itu kan motifnya macam-macam. Nah, itu tuh sebenarnya simbol. Yang menarik adalah saya nonton ini di video dokumenter banyak karena saya pernah langganan Gaya. Ya, langganan Gaya. Tapi sekarang udah nggak langganan karena videonya sering ngehang, jadi malas juga bayarnya mahal gitu loh. Nah, jadi ternyata ada beberapa fenomena menarik. Ada orang-orang yang sakit tertentu ketika masuk ke dalam circle itu kan gede Mas. Itu langsung sembuh. Nggak langsung sembuh, tapi membaik. Misalnya batuk-batuk, masuk ke situ. Kok batuk kok hilang ya? Keluar dari lingkaran itu, batuk lagi. Berarti kan itu frekuensi, menciptakan frekuensi. Yang menarik adalah setiap orang itu beda-beda. Aku coba kan cari circle crop yang beresonansi dengan aku yang mana. Menarik loh Mas, ada beberapa simbol yang aku lihat. Kok pikiranku ruwet lihat ini kok jadi tenang ya? Terus itu sihir gitu. Loh yang Maha Pengasih Penyayang. Itu kita sebutnya ilmu putih. Tapi kalau sihir pasti nggak begitu Mas. Raja Baalah, inilah, iblis manalah. Itu kan yang disebut sebagai acuan untuk mengaktifasi segala hal yang di situ. Nah, artinya sebetulnya kalau kita itu ingin mengatakan sesuatu sihir, kalau menurut saya, kita harus punya bukti bahwa memang tertulis mantra yang dibaca itu. Nggak bisa cuma sekedar niat jahat. Karena orang yang religius bisa niatnya jahat ya Mas, sama tetangganya loh. Nah, cuman kalau kita lihat fenomenanya tuh jadi susah Mas. Sekarang gini, waktu Mas Hendra pengetahuannya belum sedalam ini, waktu lihat David Copperfield, apa yang ada di pikiran Anda? Ini dibantu sama iblis. Kontrak sama iblis, Mas. Iya. Bukunya bahkan ada itu. Saya pernah baca bukunya dan saya sempat mempercayai itu bahwa David Copperfield itu apa namanya melakukan sulap ilusi itu menggunakan bantuan menggunakan sihir. Dan yang menarik, saya barusan nonton pagi, itu kan ada sebuah gugatan dari krunya David Copperfield karena ketika melakukan ilusi itu kayak mindah audiens dari sini pindah ke sini. Ternyata itu panggungnya digeser dan ada kru yang geser, Mas. Dan krunya ini jatuh sehingga mengalami cacat permanen. Oh. Jadi dia nuntut. Nah, gara-gara itu akhirnya ketahuan bahwa itu tuh trik gitu loh. Nah, di situ kan akhirnya kebongkar bahwa dulu kita anggap itu sihir, ternyata bukan. Berarti kan harus hati-hati dong nuduh itu sihir atau tidak. Sekarang gini, selain yang tadi, Mas menuduh itu sihir itu apa? Misalnya, anggap Mas Hendra adalah orang yang mengatakan itu sihir, itu nuduh, itu sihir. Apa misalkan? Tadi saya udah ungkapkan tuh. Apa ya? Aku nggak punya data Misalkan gini, soal sihir. ada simbol, Mas. Ada mantra-mantra yang tertulis di situ. Sekarang gini, mantra itu kalau di dalam yang saya pelajari, kan mantra apa Mas kalau yang Mas pahami?
Rapalan gitu ya. sesuatu yang dibaca berulang-ulang untuk mengaktifasi sesuatu, Betul. untuk men-trigger, untuk membangkitkan sesuatu yang di-anchor dengan bacaan itu. Justru guru saya tuh punya satu ajaran ke saya menarik. Mantra itu ada 2. Mantra tingkat bawah dan mantra tingkat atas. Mantra tingkat bawah itu adalah mantra yang bahasanya, kalimatnya itu bisa dipahami. Sehingga pikiran jadi teraktivasi. Kayak misalnya, dia memicu kita untuk membayangkan orang itu celaka. Kalimatnya, apa sial gitu ya. Kan kata-kata dari mantra itu memicu pikiran kita untuk melakukan imajinasi, kita mengerti maknanya, lalu dieksekusi di tingkatan energi, gitu kan? Iya. Tapi Mas, mantra tingkat atas, itu justru kita nggak ngerti artinya. Oke. Karena tujuan dari mantra tingkat atas adalah stop the mind. Supaya pikiran bawah sadar aktif lebih kuat, pikirannya harus dihentikan. Nggak tahu makna dari yang Iya. diucapkan gitu maksudnya ya. Lah sekarang gini Mas, kalau Mas Habib ngomong apel gitu, coba apel. Anda ketika ngomong gitu kan paham pikirannya. Langsung mungkin muncul bayangan di benak Anda buah apel. Mungkin bisa apel warna merah atau hijau. Lalu Anda nanti rujukannya apel Malang, apel luar. Itu kan mengaktifasi imajinasi. Tapi coba ngomong gini Mas. Coba. Ya, coba ngomong gitu. Apa yang muncul? Nggak ada kan? Nah, ini jangan dikira ini mantra tingkat luar biasa. Jadi bayi itu sakti. Nggak ngerti, tapi itu sakti itu. Jangan salah. Nah, itulah sebabnya banyak orang salah. Mengira bahwa ya kata yang dipahami itu lebih dahsyat. Contohnya, Allahu Akbar. Itu ngerti artinya. Ya kan? Subhanallah. Anda ngerti artinya? Sekarang saya tanya, Mas. Alif Lam Mim artinya apa? Nggak ada. Kahaya Ain Shad, Yasin. Nggak ada kan? Itu justru powerful ayat itu. Sok, Anda wirid, Allah. Setidaknya masih ada bayangan tentang Tuhan. Minimal mungkin huruf hijaiyahnya keluar. Subhanallah, Maha Suci. Mungkin Anda membayangkan kain putih. Masih ada. Tapi coba, Yasin. Nggak ada itu gambaran apa-apa. Karena nggak ngerti artinya. Iya. Paling kalau Yasin ingatnya tahlilan. Nah, mantra itu ketika menggunakan yang begitu dahsyatnya luar biasa, Mas. Cuman balik lagi sekarang mantra itu gimana? Sekarang gini, Mas. Kalau Anda menemukan sebuah mantra dengan bahasa Arab, apakah itu ilmu putih? Terus Anda menemukan mantra dengan bahasa Romawi, apakah selalu ilmu hitam? Iya. Yang terjadi, orang Indonesia, karena berpikir yang Arab pasti Islam, yang Islam pasti baik, mengira bahwa kalau tulisannya Arab, itu pasti adalah mantra baik. Loh, beberapa santet, beberapa itu kadang pakainya, raja-rajanya pakai bahasa Arab loh, Mas. Itu serba kebalik semua sih sekarang. Iya, jadi inilah dia. Nah, sekarang gini, kita bicara simbol misalkan, Mas. Kan kebanyakan sihir-sihir atau apa kan menggunakan simbol ya. Ya. Misalnya simbol gimana ya? Misalkan simbolnya wah. Kalau ditulis pakai darah, wah, diludahi, wah, kencingi. Orang akan menganggap ini cenderung sebagai sihir. Betul? Nah, bagaimana jika logo Tutwuri Handayani itu kita balik ke zaman prasejarah atau zaman Romawi kuno, kita mengukir Tutwuri Handayani yang logo SD itu di dinding piramida. Orang Mesir akan menganggap itu adalah mantra sihir. Logo RCTI gitu loh. Itu akan dianggap sebagai mantra sihir. Padahal ya itu hanya logo. Jadi apa yang penting dari sebuah mantra? Waktu membuat mantra itu ada intensinya. Intensi itu yang melahirkan mantra itu sehingga guratan ketika membuatnya direkam oleh guratan itu sehingga kalau lihat itu mengaktifasi itu. Sebenarnya sejujurnya kalau misalnya kita ngomong ini ilmu hitam, ilmu putih, bagaimanapun juga ini pengaruh sebuah dogma yang sangat luar biasa kan. Kita tahu sebenarnya kita itu kayak nggak bangga gitu loh dengan apa yang kita
punya gitu ya. Di saat kemudian di Arab sana dulu ada anak wanita setiap lahir langsung dibunuh. Ya. Kita tuh sudah punya peradaban, punya Yang lebih maju. kerajaan di abad 7 yang sudah Di abad yang sama kita nggak begitu loh. Iya kan? lah iya. Tapi sekarang justru malah dibalik yang punyanya kita yang Hong Wilaheng, oh itu ilmu hitam. Iya. Nah, Gitu ya. gitu kesannya yang tidak berbau Arab jadi selalu salah. Nah, Walaupun di sini juga ada yang ngawur ya Mas, ada yang jahat ya. Tapi identifikasi seperti itu yang sering terjadi dan memang masalahnya di Indonesia mayoritas orang banyak yang begitu Mas. iya. Nah, jadi kalau kita balik ke mantra tadi Mas, tahu QRIS nggak Mas? Itu tuh mantra Mas. Kok bisa gini tit langsung keluar duitnya? Loh, itu QR code, itu kode-kode loh Mas. Jadi sebetulnya kalau ingin tahu cara kerjanya ilmu, kita nggak bicara masalah sihir atau bukannya. QR code, ya, itu setara dengan simbol atau mantra dalam sebuah aktivasi ilmu, entah sihir atau bukan. Ketika itu dilihat, dia tuh seperti kita menunjukkan QR code kita ke kasir Indomaret, di situ ada scan-nya, tit. Nangkep nggak? Nah, mantra ini dilihatnya tit-titnya itu ke bawah sadar, Mas. Bawah sadar ketika lihat kode itu, tit activate. Loh, QR code itu sihir. Ibaratnya mirip loh. Dia tuh mantra. Ada sihir di dalam Ya, maksudnya mirip gitu loh. Cuman dia untuk mengaktifasi teknologi, kalau ini adalah sihir untuk mengaktifasi bawah sadar. Sama. Jadi Mas Hendra, nih, kalau kamu ingin kaya, lihat simbol ini. Tit, itu seperti QR code, Mas. Cuman pembuatannya kan custom, harus disesuaikan dengan Hendra. Peruntukannya. Nah, sekarang contohnya gini, nih, saya ajari dikit ya. Saya tuh pernah belajar yang namanya sijil gitu loh. Apa Mas? Sijil simbol. Jadi, tapi jangan digunakan untuk jahat ya. Iya. Jadi gini, ini untuk yang baiknya aja. Jadi kalau misalkan gini Mas, jadi sijil itu yang salah satu variannya adalah misalkan uang, ya. Ini mau dibuat simbol nih dengan metode sijil. Di sijil itu pertama kali aturannya adalah huruf vokal harus dibuang. Nggak boleh. Berarti tinggal U, N, G. Oke? Nah, setelah ini begini harus di mirror. U itu bukan vokal. Oh, U vokal. Berarti tinggal NG, sorry. A, I, U, E, O, ya. Berarti tinggal NG ya. NG. Nah, setelah semua huruf vokal dibuang, tinggal huruf mati. Oke? Nah, aturan kedua, setelah dibuang huruf vokalnya, di mirror. N ini di mirror. Jadi bayangkan ada cermin di sini. Jadi ini huruf N-nya gimana, Mas? Oke. Ininya ke sini apa ke sini? Ke sini. Ke bawah. Apa gini? Ya gitu. Gini, anggap gini ya. Kalau salah bener ini sendiri. Oke? Ya. Nah, ini disatuin, Mas, berarti. Oh, gitu. Lalu Mirror ya. ininya dibuat kecil-kecil. Misalkan ini di crop terus dibuat ini melingkari ini, tapi ini kecil dibenerin di sini. Iya. Ini mantra, Mas. Saya pernah ngetes ini berkali-kali ke istri saya dulu. Jadi waktu belajar itu kan aku orangnya explore. Yang tolong kamu sebutin kata yang pertama kali terlintas di pikiranmu ketika kamu lihat simbol ini. Terus aku tulis kayak gini. Cet. Uang. Apa yang kamu dipikir? Uang. Terus kata. Kata KTK. Tak bikin simbolnya. Tunjukin. Munculnya itu. Artinya kan sebenarnya simbol itu adalah tombol aktivasi bawah sadar. Loh, saya nggak ngasih tahu ke istri saya. Keren. Nah, masalahnya adalah, maaf ya, misalnya nih, ini yang di TikTok, dia bisa ngikutin nggak? Bisa. Bisa ya teman-teman ya. Ada berapa Mas yang live? 444. Oke. Ya. Jadi gini. Misalnya ini kan kelihatannya baik nih. Ya.
sekarang masalahnya adalah agak sedikit ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Misalkan Mas punya orang yang dibenci, ya. Lalu gini, saya itu punya orang yang dibenci, tapi saya tidak mau, saya jadi pelakunya. Nah, saya bikin, misalkan orang yang saya benci namanya Joko. Bunuh Joko. Dibuat simbolnya. Waduh, dipraktekno karo arek-arek iki. Terus, kan Anda nggak tahu. Aku kasih tahu ke dia, iki gambar iki simpen yang kamarmu yo. Tapi tak blurkan dengan mungkin gambar artis atau siapa. Dia tanpa sadar kan sering lihat ini. Dan dia nggak ngerti. Tapi dibuat simbol-simbol gini loh Mas ya. Misalkan gambarnya Ariel Peter Pan di pojok-pojoknya dikasih ornamen gini kan nggak tahu. Tapi bawah sadarnya kan unlock. Itu bisa loh. Nanti dia yang mengeksekusi. Secanggih itu, bro. Pikiranku tuh. Makanya saya bilang, kenapa nggak semua ilmu itu aku ajarin ke orang? Dan kalau aku jahat, aku nakal kayak gini. Pikiranku tuh, Mas. Gimana ya caranya? Kalau aku bikin ngaji Roso Bootcamp, yang semua pesertanya adalah anak-anak muda, ngerayu Mas Arif biar bisa datang, terus anak-anak dikasih simbol-simbol gitu. Nah sekarang gini, gini, aku tuh lagi ngomongin, kita tadi membuat simbol tujuannya mengaktifasi bawah sadar supaya kita bisa mencapai uang. Lalu dibawa ke sini. Artinya Pak, simbol itu sendiri bukan sihir. Apa yang dicantumkan dalam simbol itu, apa intensinya, itu yang memicu itu jadi jahat atau baik tuh Mas. Intensi ya. Benang merahnya di intensi. Loh iya. Oke. Lah kalau ini misalkan tadi tak ganti rajin sholat. Anakku kok angel banget kon sholat yo, misalkan. Atau kon poso kok angel banget ya. Rajin puasa. Seset bikin simbol. Itu sihir gitu. Loh, tujuannya kan biar dia teraktivasi bawah sadarnya untuk terdorong melakukan puasa. Makanya kalau dulu kita waktu kecil sering dengar ada raja segala macam tuh sebenarnya itu ya. Betul, Mas. Nah, sekarang gini. Pernah tahu circle crop? Ini kayaknya edisi Ngaji Roso yang belum pernah ada di edisi sebelumnya, Mas. Apa tuh? Iya, maksudnya di video-video saya nggak ada. Iya. Circle crop tahu kan? Yang simbol-simbol alien yang sering ada di perkebunan gandum, pertanian gandum di luar negeri itu loh Mas, yang kok bisa ada simbol kayak gitu kan? Coba dicari di teman-teman di Google circle crop ya. Itu kan motifnya macam-macam. Nah, itu tuh sebenarnya simbol. Yang menarik adalah saya nonton ini di video dokumenter banyak karena saya pernah langganan Gaya. Ya, langganan Gaya. Tapi sekarang udah nggak langganan karena videonya sering nge-hang, jadi malas juga bayarnya mahal gitu loh. Nah, jadi ternyata ada beberapa fenomena menarik. Ada orang-orang yang sakit tertentu ketika masuk ke dalam circle itu kan gede, Mas. Itu langsung sembuh. Nggak langsung sembuh, tapi membaik. Misalnya batuk-batuk, masuk ke situ. Kok batuk kok hilang ya? Keluar dari lingkaran itu, batuk lagi. Berarti kan itu frekuensi, menciptakan frekuensi. Yang menarik adalah setiap orang itu beda-beda. Aku coba kan cari circle crop yang beresonansi dengan aku yang mana. Menarik loh Mas, ada beberapa simbol yang aku lihat. Kok pikiran Kurwat lihat ini kok jadi tenang ya? Terus itu sihir gitu. Itu teknologi Mas. Teknologi ya. Makanya aku bilang, sekarang gini, kita tentu yang beragama Islam tahu bahwa Nabi akan selalu diberikan mukjizat sesuai dengan zamannya. Betul. Ketika Nabi Muhammad itu berada di era di mana kasta kehebatan itu dia dari sastra, dari puisi, maka Al-Quran yang menjadi miracle-nya. Oh. Ya kan? Iya. Tapi ketika zaman Nabi Musa, Mas, itu ahli sihir semua. Zaman Fir'aun. Makanya Nabi harus diberikan mukjizat yang mirip dengan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau dipotong ceritanya, aku cerita. Ada seseorang yang dia bisa membuat tongkat menjadi ular. Sihir atau bukan? Sihir! Terus aku lanjutin, tapi pelakunya Nabi Musa. Oh, bukan sihir. Kan lucu. Penghakiman kita tuh akhirnya berhenti dengan melihat siapa pelakunya. Oh ya nggak mungkin lah. Artinya kan, balik lagi, kadang semesta itu
memfasilitasi secara netral. Adapun nanti konten yang dimasukkannya nanti berakibat buruk atau baik, itu yang akhirnya menimbulkan itu jadi sihir atau bukan, adalah dari situ, Mas. Kita bicara contohnya ley lines. Ya, atau titik-titik koordinat di mana energinya besar, bisa di Mekah lah, di mana itu kan banyak tuh kayak gitu. Yang kecil-kecil, yang minor-minor banyak, Mas. Kalau guru saya dulu menyebutkan namanya, dulu saya punya guru namanya Kang Diki, Mas, sudah almarhum. Nah, kemarin rame loh yang soal line itu, yang lagi tantrum sama mantan pacarnya, terus rame-rame. Jadi gini, itu secara netralnya itu adalah, kalau kata guru saya, adalah anomali magnetik. Magnetiknya beda. Jadi kalau kita bawa alat khusus tuh jadi gitu. Jadi kalau kita ke situ akan mengamplifikasi kesadaran kita, vibrasi kita, itu akan jadi naik. Nah, kalau di Mekah, Mas, ini menarik. Saya itu pas waktu umroh ke sana, kok aku lebih nyaman di Madinah dibanding di Mekah ya? Ternyata itu kan alasan Nabi Muhammad juga stay-nya di Mekah. Di Madinah, sorry. Dan ketika Nabi Muhammad itu memutuskan mau tinggal di mana, kan kalau nggak salah, koreksi ya, itu kan untanya yang disuruh untuk mendeteksi. Karena unta itu salah satu hewan yang peka dengan energi itu. Di mana untanya nyaman duduk, disitulah. Waktu di Raudhah itu, di Madinah, saya tuh lebih nyaman sholat di situ malahan sebenarnya. Nah, maksud saya adalah, itu kan titik-titik yang secara netral energinya besar. Nah, persoalannya, kalau kita melakukan ritual di situ, lalu kita menyebut nama iblis, ya itu jadi sihir, Mas. Tapi kalau kita di situ zikir, wirid, sholawatan, tahlilan di situ, ya nggak jadi sihir dong. Cuman jalur energi yang dipakai sama. Sekarang di sini, kalau kita nyalakan dupa, identiknya dengan mistik. Coba ke Mekah. Di sana di dekat Mekah juga ada dupa di Arab kok. Loh, kok bau kemenyan ya? Ternyata di Arab juga pakai kemenyan dan nggak dilarang. Dan banyak orang Arab sekarang yang sudah memelihara anjing. Ya, ini Mas. Jadi kadang tuh orang konteksnya kadang suka kayak misalkan ada yang nanya, Mas Harip, apakah betul ya kalau kita melihara anjing itu menghalangi malaikat rezeki untuk masuk rumah? Terus aku bilang, aku nggak tahu sih, coba ditanyakan. Tapi cuman yang bikin aku heran, ada beberapa temenku melihara anjing, anjingnya aja harganya mahal banget. Dan untuk makannya dia bisa jadi lebih gaji UMR gitu loh. Gitu kan? Berarti tetap masuk dong. Oh, itu yang bawa masuk setan, Mas. Oh, berarti rezeki bisa diantarkan oleh setan ya, gitu kan. Jadi diskusinya jadi menarik. Artinya dogma itu nggak boleh dipahami sepotong-sepotong. Nah, jadi kalau saya tuh menarik, Mas, gini. Tujuan bahkan anjing itu diharamkan menurut saya adalah memuliakan dia. Sekarang gini, kenapa anjing nggak dimakan di Indonesia? Kecuali yang makannya. Karena dianggap haram kan? Itu kalau halal udah dimasih sembelih, Mas. Iya. Justru dengan dianggap haram, anjing itu terlindungi untuk dimakan orang, Mas. Di situ akhirnya aku melihat kadang ketika agama tertentu mengharamkan sesuatu, itu tujuannya untuk melindungi, bisa jadi. Jadi persepsi kita terhadap dogma itu harus mungkin ditumbuhkan lagi dengan kesadaran tertentu. Nah, jadi teman-teman, maksud saya tadi kenapa membahas ini ya, karena kalau kita mau melakukan, coba sekarang kalau saya ngajar gini, terus ayo bikin simbol gini, terus nggak saya jelasin, itu saya pasti dianggap ngajarin sihir. Di kelas saya nggak ngajarin ini loh, Mas. Kelas manapun aku nggak ngajarin ini loh. Karena khawatir, ya tadi. Iya sih. Tapi juga, apakah setelah simbolnya jadi, terus dengan ditunjukkan di kamar tadi teraktivasi? Ada beberapa clue yang nggak saya omongin di sini, biar itu teraktivasi. Oh, iya. Oh ya, kalau dibuka di situ nanti jadi ada yang nonton dan dia jahat, repot. Tapi sebagiannya begini cara kerjanya. Tapi ada variabel lain gitu ya? Ada. Nggak cuma satu, cuman setidaknya itu loh, Mas, bagaimana cara membuat simbol contohnya. Jadi prinsipnya ilmu yang ada di semesta ini mau dibilang hitam atau putih, sebenarnya kan netral ya. Tapi gara-gara intensi itu kan yang menyebabkan kontennya, iya. Konten. Jadi semesta memberikan kabel, masalah itu nanti di dalamnya diisi konten buruk atau baik, ya dia netral aja, Mas. Gravitasi bahkan itu bisa jadi penjahat kalau kita gunakan untuk kita dorong orang, lalu sekarang gini, ada orang dari lantai 14 saya dorong, jatuh kan?
Sekarang saya nanya, matinya karena saya atau karena gravitasi? Kalau Anda nuduh saya yang membunuh, loh kalau nggak ada gravitasi nggak mati Nggak tuh. bisa. Tapi kan nggak boleh kayak gitu cara berpikirnya. Cuci tangan dong. Ya udah tahu ada gravitasi efeknya gitu, ya kamu jangan dorong. Cuman artinya, bahkan gravitasi pun bisa membunuh. Nah, apalagi yang lain-lain, model sihir dan sebagainya. Tapi kalau tadi kita sempat ngomong soal atensi, Koneksi, koneksi, dan intensi. intensi, itu yang lebih powerful itu fokus perhatian atau kekuatan intensinya, kekuatan niatnya. Saya melihat kalau boleh saya memilih mana yang paling kuat itu niat, Mas. Niat ya. Niat itu karena gini, ketika Anda mau memberi atensi pun kan niat memberi atensi. Niat itu yang membuat Anda melakukan atensi. Jadi niat itu yang mengarahkan atensi, mengoreksi atensi, menguatkan atau melemahkan. Jadi itulah kenapa saya pernah, maaf ya, sedikit dalil itu yang segala sesuatu itu diawali dari niat kan. Innamal a'malu binniyat. Nah itu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa niat itu penting. Dulu saya tuh heran kenapa Lynn McTaggart itu dia melakukannya intention eksperimen, bukan attention eksperimen. Eksperimen tentang niat. Karena itu, niat itu yang menjadi sebab akan peristiwanya A atau B. Mas Hendra marah kepada anak, kan itu nggak boleh kita hakimi sebagai kejahatan. Niatnya apa dulu dong? Niatnya dia ngingetin. Orang marah-marah tidak selalu buruk kan? Nah, itu kan harus dilihat dari analisis niatnya. Nah, yang jadi repot adalah kalau dalam hukum, untuk membongkar niat itu sulit, Mas. Makanya, cara membongkar niat kalau dalam kriminal dan sebagainya, kita lihat kan apakah lu merencanakan untuk membunuh ini. Kan kelihatan pembunuhan berencana itu. Makanya, kenapa kok berat? Hukumannya bahkan seumur hidup, bahkan hukuman mati. Karena pembunuhan berencana. Fatal. Karena dia ada niat. Mens rea itu. Bener ya, mens rea? Iya, mens rea. Itu yang rame Panji itu kan? Iya. Jadi mens rea itulah yang menyebabkan dia dihukum sefatal itu. Karena niat itu paling bahaya. Oke. Terus kalau sekarang akhir-akhir ini kan kalau kita ngomong konteks ilmu pengembangan diri gitu, Mas. Ada visualisasi, ada manifestasi, terus kemudian ada afirmasi gitu. Mungkinkah itu sebagai versi baru dari ilmu-ilmu supranatural yang lama gitu? Karena mungkin hanya beda penyebutan saja kan? Kalau supranatural itu kan berarti masih cenderung netral ya, tidak ada kata yang mengarah kepada baik buruk ya, masih beda dengan kalau sihir tadi kan sudah jelas condong kepada hal buruk. Sebetulnya yang terjadi di alam semesta ini termasuk dalam kehidupan, saya melihat ini hanya daur ulang aja kok, Mas. Apapun yang kita anggap baru hari ini, kalau kita telusuri ke belakang adalah wujud yang berbeda dari barang lama. Oh iya. Bahkan musik pun ada cyclusnya kan. Saya pernah nonton kemarin Club Project itu ada wawancara di TV apa gitu. Kan si Adi kalau nggak salah yang pegang keyboard itu jelasin bahwa musik itu ada cyclusnya. Jadi nanti muncul lagi hanya beda dikit aja. Nah sama kayak ilmu vibrasi. Ini kalau misalkan mbah-mbah yang nonton, dia akan heran loh. Iki maning kitab apa gitu udah tahu dia bahwa itu pernah diajarkan di kitab yang mungkin pakai bahasa Jawa. Oke. Kalau sekarang bedanya kita menggunakan sains sebagai penjelasnya. Ya sekarang gini, agama itu kan nggak gini Mas, supranatural kan cenderung nggak logis ya. Ya. Sains kan di sini posisinya, ya kan? Logis kan artinya harus ditelusuri dengan metode tertentu, harus dibuktikan kalau bisa dilihat. Kalau perlu diuji di lab. Baru terbukti. Nah sebenarnya Mas, hal-hal yang tadinya nggak logis yang disebut supranatural macam-macam, ini wilayah ini begitu terpisah dengan ini loh Mas awalnya. Mulai akhirnya blur, batasan demarkasi garis batas ini, dikotomi ini jadi mulai pecah, mulai terjadi rembesan campuran. Setelah muncul fisika modern. Nah, fisika modern kan ada dua tuh. Pertama adalah relativitas, yang Einstein itu, sama kuantum. Nah, ketika fisika kuantum ini, Mas, akhirnya
Yang mistik-mistik, yang supranatural itu sebenarnya natural. Yang metafisika itu sebenarnya fisika. Metafisika kan artinya di atasnya fisika. Belum kejangkau, beyond. Nggak kedetek sama fisika gitu maksudnya. Metafisika. Lah kalau sudah punya alat untuk mendeteksi itu, ya masuknya fisika. Fisika. Bukan meta lagi. Bukan lagi meta. Meta hanya punya Mark Zuckerberg. Nah jadi saya akhirnya melihat bahwa ilmu-ilmu lama, ilmu-ilmu kuno itu akhirnya bisa dijadikan rujukan untuk kembali saya olah ulang. Setelah saya memahami ini. Walaupun Rio Hasan bilang kalau IQ-nya sekian-sekian, gak usah belajar fisika kuantum gitu kan. Memang di fisika kuantum tuh ada satu kalimat gini, Mas. Belajar tenaga dalam aja ya. Kalau kamu itu belum memahami yang namanya double slit experiment, maka kamu tidak akan memahami fisika kuantum. Nah, betul, karena saya untuk memahami double slit experiment itu bertahun-tahun. Saya ngerti tapi nggak ngerti gitu loh, antara ngerti nggak ngerti. Nah, setelah paham, Mas, baru akhirnya saya meng-unlock, ngerti yang lain-lain. Jadi, realita itu, Mas, itu seringkali berada dalam kondisi superposisi. Superposisi itu gini. Mas Habib, kalau ini namanya di apa? Di atas. Ini? Oke ya. Mungkin nggak sesuatu itu di atas sekaligus di bawah? Di mana berarti? Di sini? Yang di sini masih di atasnya ini, Mas. Tapi ini juga di bawahnya ini kan? Nah sebenarnya semua peristiwa itu kan gitu. Ini panjang atau pendek? Iya tergantung. Nah kan ini panjang kalau dibandingkan jari saya. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan lebarnya ini pendek. Nah berarti kan ini panjang atau pendek? Ya panjang sekaligus pendek. Jadi segala sesuatu itu adalah superposisi. Aslinya tidak ada posisi yang baku. Dia itu sebenarnya superposisi. Jadi realitas alam semesta aslinya itu Mas seperti kita itu muter koin koin uang. Katakanlah satunya angka, satunya gambar ya. Kan kalau situasinya yang asli kan yang ingin kita lihat adalah diputer lalu dijilat. Jadinya koin Oreo dong ya. Itu kan angka atau gambar kan. Tapi bayangkan Anda memutar koin dan koin itu tidak pernah berhenti.